Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan di malam hari ini, kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 19 hingga ayat yang ke-26, dengan satu tema, yaitu Tuhan sandaran hidup kita. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kembali Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, bahkan setiap aktivitas, bahkan setiap pekerjaan, bahkan juga kehidupan daripada setiap jemaat-Mu. Bahkan ketika mereka menyediakan waktu untuk boleh datang bersekutu dengan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, sejahtera yang daripada Tuhan, berkat dari Tuhan tercurah atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpancaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba,
atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tema kita pada malam hari ini berbicara mengenai Tuhan sandaran hidup kita. Harus kita akui Bapak Ibu jemaat yang terkasih bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kelelahan, bahkan juga mungkin kejenuhan, bahkan mungkin kebingungan itu menghampiri kita. Bahkan tidak jarang segala upaya yang kita upayakan, kita kerjakan, kita usahakan seolah-olah tidak menghasilkan sesuatu, sehingga itu memberikan kita rasa lelah yang mungkin membuat kita akhirnya menjadi tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Di dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah sandaran hidup kita. Tuhan menjadi sandaran hidup kita bukan berarti seolah-olah Tuhan itu seperti tongkat ajaib yang mana ketika kita membutuhkan sesuatu, kita menyebutkan dan kemudian langsung terjadi, seolah-olah seperti itu. Bukan. Tetapi ketika kita berkata Tuhan adalah sandaran hidup kita, itu berbicara mengenai di mana Tuhan memberikan rasa aman, rasa damai, rasa tenang bagi kita. Sehingga dengan ketenangan itu, dengan kenyamanan itu, dengan kedamaian itu, kita memiliki satu spirit baru, gairah baru untuk boleh bersemangat di dalam melanjutkan aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita Amsal pasal yang ketiga ayat 19 hingga ayat yang ke-26 ini, kita melihat ketika Tuhan kita jadikan sebagai sandaran hidup kita, maka di sini dikatakan bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran, dan awan menitikkan embun. Yang harus kita pahami ketika Tuhan kita jadikan sebagai sandaran hidup kita adalah bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini sehingga terjadi. Bahkan keseluruhan alam semesta ini ada di dalam kontrol Tuhan. Kalau keseluruhan alam semesta ini ada di dalam kontrol Tuhan, maka kehidupan kita pun sepenuhnya ada di dalam kontrolnya Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 dikatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, daripadamu." Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Kalau pertimbangan dan kebijaksanaan di mana kita hendak bersandar kepada Tuhan, hendak kita senantiasa benar-benar mau mengandalkan Tuhan, dan itu menjauh dari kehidupan kita, secara khusus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini serba sulit, maka ini akan membuat kita bukan semakin baik, tapi yang terjadi kita bisa semakin tenggelam dan larut di dalam kelelahan dunia ini. Namun manakala kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka dia berkata, mulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan 26, dikatakan di sini, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, ingat,
Sekali lagi saya katakan, bukan seolah-olah berarti ketika kita bersandar berharap kepada Tuhan, tiba-tiba langsung seperti tongkat ajaib terjadi. Tidak. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia memberi ketenangan, kelegaan. Maka dengan kelegaan itu, dengan ketenangan itu, kita bisa berpikir jernih. Kita tahu harus berbuat apa dalam hidup kita. Itu sebabnya orang yang bersandar kepada Tuhan itu adalah orang yang senantiasa mampu berpikir positif. Atau dengan kata lain, dia senantiasa positif thinking melihat segala sesuatu yang terjadi. Dia tidak panik. Dia juga tidak menjadi orang yang gerasa gerusuk, tidak. Tetapi dia menjadi pribadi yang tenang. Karena ada Tuhan yang memberikan ketenangan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat kita bersandar kepada Tuhan, ingatlah, Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Yang berikutnya dikatakan di sini, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Ya, Tuhan memberikan suatu janji, Tuhan memberikan suatu jaminan. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, maka Dia akan menuntun jalan kita. Dia akan membawa kita kepada jalan yang aman. Jalan yang mana yang kita lalui itu akan membawa keberhasilan bagi kita. Dikatakan dengan tidak terantuk. Artinya segala kendala-kendala, persoalan, permasalahan yang ada, bukan berarti tidak bisa saja terjadi. Tetapi oleh karena ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, maka Tuhan menghindarkan segala persoalan, tantangan, dan masalah itu. Sehingga kita boleh berjalan dengan tenang. Kita boleh berjalan di jalan yang aman, yang baik. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahkan dikatakan di ayat yang 24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Dengan situasi yang serba susah saat ini, harus kita akui ada banyak orang yang untuk tidur saja sangat sulit. Kenapa? Karena situasi, kondisi yang ada membuat beban hidupnya berat, sehingga untuk tidur dengan nyenyak itu sulit. Tapi ingat, ketika Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita, Dia berkata, bahkan ketika kita tidur pun, Dia akan menyertai, Dia akan membawa kita, akan memberkati kita, sehingga kita bisa berbaring tidur dengan nyenyak. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari, jika Tuhan memang berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran hidupmu, maka yakinlah, percayalah bahwa hidup bersama dengan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang mungkin kita tidak pernah pahami, tidak pernah kita mengerti, Tuhan akan berikan hal itu bagi kita, yang mana kesemuanya itu akan semakin menguatkan iman kita, akan semakin mengokohkan kita, bahwa sungguh ketika kita menjadikan Tuhan menjadi sandaran hidup kita, berbagai keletihan, berbagai kelelahan, itu akan Tuhan angkat dan Tuhan kembalikan dengan sukacita. Ingat, Tuhan sebagai sandaran hidup kita di dalam kelelahan kita bukan berarti segala sesuatunya dengan simsalabim semuanya terjadi, tidak. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan kenyamanan, keamanan, sukacita, bahkan akan memberi rasa aman untuk kita. Sehingga dengan rasa aman itu, dengan rasa nyaman itu, kita mampu untuk terus berpikir positif, melakukan segala sesuatu. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita menjadi tidur
dan tidak mengerjakan segala sesuatu seolah-olah Tuhan saja yang mengerjakan. Bukan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita diam dan kemudian Tuhan mengerjakan sesuatu. Bukan. Mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, berarti kita juga mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu melalui hidup kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, kita pun harus ikut bekerja. Kita pun harus ikut aktif melakukan segala sesuatu. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, itu terjadi melalui setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan dari hari ke hari. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ingatlah Tuhan adalah sandaran hidup kita. Siapa yang bersandar kepada Tuhan, dia akan mendapat kelegaan, keamanan, dan juga kedamaian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana kami diajari Tuhan, supaya kami boleh menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kami. Kami tahu ketika kami menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kami, bukan segala sesuatunya akhirnya menjadi ada atau langsung ada. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kami rasa aman, rasa nyaman. Bahkan Tuhan akan memulihkan segala jerih lelah kami, yang mana ketika itu terjadi, kami menjadi tenang. Kami menjadi mampu untuk berpikir secara positif, melakukan bahkan memikirkan hal-hal apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami semua di dalam situasi-situasi pandemi saat ini, kami bisa terus mengandalkan Tuhan. Kami bisa terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika kami menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kami tahu yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kami. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Bapa, dalam segenap aktivitas mereka, dalam segenap kegiatan-kegiatan, baik pekerjaan, baik rumah tangga mereka. Berkati ya Bapa. Bahkan juga hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Tuhan Yesus dalam kelemahan tubuh, di mana mungkin ada anggota-anggota umat-Mu, jemaat-Mu, anggota gereja-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan mereka boleh menjadikan Engkau sebagai sandaran hidup mereka, sehingga di dalam kelemahan tubuh ini mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh ada, sungguh nyata, mukjizat itu sungguh akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.